Baik, petunjuk penggunaan aplikasi Google Classroom. Pertama, ketik classroom.google.com pada browser Anda. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Anda akan diminta sign in terlebih dahulu jika sebelumnya Anda belum pernah masuk di akun Google Anda. Pilih akun yang akan digunakan. Lalu sign in. Sekarang kita masuk ke cara membuat kelas baru. Jika sudah masuk di Google Classroom, pada bagian kanan atas ada tanda tambah. Klik tanda tambah tersebut. Jika sebelumnya Anda belum pernah membuat kelas, maka tampilannya akan kosong seperti ini. Lalu klik tanda panah pada kanan atas. Lalu pilih Create Class jika Google Anda settingannya berbahasa Inggris. Namun jika berbahasa Indonesia, tulisannya adalah buat kelas. Klik itu. Lalu Anda akan diminta untuk mengisi identitas kelas yang baru Anda buat itu. Pertama, diminta untuk mengisi nama kelasnya di kolom class name. Lalu di bagian section atau bagian, Anda dapat mengisi nama Anda sebagai guru. Lalu klik di bagian bawah tulisan berwarna biru, klik create atau buat. Kelas Anda sekarang sudah jadi. Pada contoh, saya menggunakan nama kelas Matematika 3A. Tampilan kelas baru seperti ini. Sebagai langkah awal, Anda dapat mengucapkan selamat datang kepada setiap murid yang baru bergabung. Ketikkan di dalam kotak, lalu klik post. Sekarang kita akan membuat penugasan. Bagaimana caranya? Klik classwork atau tugas kelas di menu bagian atas ini. Klik create yang ada tanda tambah di sebelah kirinya. Create atau buat tugas. Lalu pilih assignment. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian tuliskan judul tugas di title atau judul. Dan petunjuk cara mengerjakan tugas di instruction. Misalnya petunjuknya seperti ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada pada file tugas. Misalnya seperti itu. Lalu klik di bagian bawah, klik add atau tambahkan. Jika Anda ingin menugaskan atau memberi tugas yang sudah dibuat di file tersendiri. Misalnya Anda sudah membuat pertanyaan-pertanyaan di Google Docs misalnya, atau di Google, atau Anda ingin memberi tugas yang memerlukan
bantuan berupa video misalnya. Silakan Anda klik add atau tambahkan lalu cari file apa yang ingin Anda lampirkan. Ada 4 sumber dokumen atau file yang dapat ditambahkan, yaitu Anda bisa mengambilnya dari Google Drive, atau Anda bisa mengambil file itu melalui link, atau file ini maksudnya Anda dapat mengambil dokumennya itu dari perangkat yang Anda gunakan, misalnya dari laptop Anda atau dari PC Anda. Atau jika Anda ingin memberikan tugas yang mengharuskan siswa menganalisis sebuah video misalnya, Anda tinggal mencari file itu dari YouTube. Pilih YouTube. Oke, ini contohnya jika dokumen yang Anda akan pakai itu diambil dari Google Drive. Jadi Anda pilih Google Drive, lalu tampilannya akan seperti ini, dan silahkan Anda cari di drive mana, di Google Drive Anda atau di folder mana file itu berada. Kemudian, nah ini jika di My Drive ya, cari atau pilih dokumen yang Anda ingin ambil. Klik dokumen itu, lalu klik Insert di bagian bawah. Oke, ini contohnya Anda sudah memilih satu dokumen untuk dilampirkan yang diambil dari Google Drive. Ini ikon Google Drive ya. Lalu di sebelah kanannya Anda klik di bagian ini, lalu pilih Make a copy for each student. Ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membagikan salinan soal ke semua siswa. Dan menariknya di sini adalah salinan soal itu akan dikirimkan ke masing-masing siswa dengan otomatis dokumen itu memiliki nama sesuai dengan nama siswa yang Anda bagikan. Jadi sangat-sangat memudahkan pekerjaan Anda ya, dan memudahkan juga siswa. Jadi mereka tidak perlu lagi menamakan dokumen itu, karena soal yang mereka terima itu sudah otomatis memiliki nama sesuai dengan nama siswa itu sendiri. Kemudian setelah Anda setting bahwa siswa itu masing-masing menerima salinan soal, Anda dapat mengatur batas waktu pengumpulan tugas. Misalnya Anda memberi waktu 3 hari, silahkan Anda pilih di sebelah kanan ini, ada kolom due, lalu klik segitiga kecil di sebelah kanan, itu untuk mengatur tanggal. Nah, kemudian klik lagi, sekali lagi segitiga kecil yang muncul setelah Anda mengklik segitiga yang tadi. Akan keluar kalender. Silahkan pilih tanggal dan bulan yang sudah Anda tentukan sebagai batas akhir pengumpulan tugas. Pilih tanggalnya, diklik saja di angkanya itu. Lalu setelah tanggal dipilih, di bagian bawah tanggal ada batas waktu yang diinginkan. Silakan klik itu jika Anda ingin menetapkan sampai dengan jamnya. Misalnya sebelum jam 12 malam di tanggal berapa. Jadi tinggal pilih, di situ ada 23.59. Silakan Anda sesuaikan saja waktunya.
Demikian